Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada malam ini saya Bang Elgi akan melanjutkan dongeng klasik Salah Asuhan bagian ke-17. Selamat mendengarkan. Entah berapa lamanya ketiga mereka bertangis-tangisan, tiadalah diketahuinya hari pun sudah larut malam. Setelah Safei letih daripada menangis, maka terlayang pulalah ia di atas pangkuan ibunya. Baru saja diletakkan ia sudah menangis pula. Demikianlah berlaku beberapa kali, hingga hampir dekat waktu subuh. Setelah neneknya mengawani tidur, barulah anak itu tidur nyenyak. Setelah Rapiah membersihkan meja makan pada keesokan harinya, maka berhiaslah ia mengajak mentuanya ke kantor pos. "Engkau sajalah ke kantor pos, Piah. Apakah perlunya ibu dibawa-bawa?" Demikian kata ibunya. "Perlulah ibu beserta, karena ibu yang menandatangani surat ini," sahut Rapiah. "Ah, ibu tak pandai menulis. Engkau sajalah menekannya." "Ibu pandai menulis huruf Quran. Aku tidak boleh menekannya, Bu, karena surat dialamatkan kepada ibu. Lekaslah, Bu. Hari sudah pukul 8, sahut Rapiah kepada ibunya atau mentuanya. Sambil berkata demikian, Rapiah memandang dengan sudut matanya kepada jam yang baru menunjukkan 7:30 kurang 5 menit. "Sia-sia engkau berlaku dengan tergesa-gesa secara itu, Piah," kata mentuanya dengan tersenyum. "Hari belum 7:30, kantor pos belum dibuka." "Tuan Cep sudah dari tadi, Bu. Nanti aku hendak minta tolong kepadanya buat memberikan surat itu. Meskipun belum waktunya membuka pos, mustahil ia tidak suka menolong. Tuan itu orang baik." Dengan enggan Ibu Hanapi mengganti kain dan bajunya, maka katanya, "Ah, sebenarnya orang tua janganlah dibawa-bawa ke tempat serupa itu, Piah." "Apakah yang ibu segankan ke kantor pos itu, Ibu?" "Ya, sebenarnya kami orang kampung, takut berjumpa dengan orang Belanda. Kalau ada kelakuan kita yang bersalahan, nampak olehnya, lalu diparadamnya saja." Rapiah mencoba-coba tertawa di dalam sedihnya. "Tidak semua orang Belanda tukang paradam, Bu. Perkataan yang kasar itu akan lebih banyak kita mendengar dari ayah Safei daripada keluar dari mulut tuan kantor pos itu." "Benar, Piah. Kalau Hanapi sudah mengerutkan keningnya dan kata-kata paradam itu sudah berkali-kali keluar mulutnya, gelaplah bumi Allah rasanya bagi ibu. Orang Belanda sajakah lakunya sepanjang hari?" "Jauh dari itu, Bu. Orang Belanda yang sopan memantangkan benar perkataan itu. Apalagi di muka-muka orang perempuan, tak boleh sekali-kali dikeluarkan." Heran, Piah. Hanapi hanya gemar mengeluarkan perkataan itu di muka ahli rumahnya saja. Tapi jika kepada tamunya tidak pernah terdengar oleh ibu, dari manakah anak itu belajar berkata-kata sekasar itu? Benar-benar tuan kantor pos tidak akan menghardik ibu nanti, Piah." "Tidak, Ibu. Cobalah ibu dekati orang Belanda itu. Nanti ibu akan yakin bahwa ia tidak pemakan orang." "Ah, alangkah mudahnya bila surat itu dialamatkannya kepada engkau saja, Piah," sahut mentuanya kepada Rapiah. Dengan berungut diturutkannya juga menantunya ke kantor pos. Sampai di sana Ibu Hanapi sudah menyesal pula menurutkan Rapiah itu. Dengan tersenyum, Tuan Cep kantor pos menyorongkan tempat dawat dan kalam kepadanya, lalu berkata, "Tekanlah di tempat itu, Rangkaya," sahut tukang pos.
Dengan kaku digenggamnyalah kalam itu, dicelupkannya berulang-ulang ke dalam tempat dawat. Dipandangnya nyata-nyata kalau dawat itu tidak melekat kepada kalam. Sudah basah, Bu. Disinilah ibu mesti tekan huruf Quran dan sebunyi nama ibu saja. Waktu kalam itu hendak tercecah pada kertas, maka gemetarlah tangannya sejurus hingga kalam itu berlaku seolah-olah palu kecil yang sedang dipergunakan oleh tukang emas dalam pekerjaannya. "Ejakanlah, Rapiah," katanya dengan berbisik. "Ibu sudah lupa-lupa ingat akan susunan huruf itu. Zaman dahulu belum banyak sekolah." Rapiah mengerjakan. Mim, alif, ro, ya, alif, mim. "Nah, Mariam, cukuplah, Bu," sahut Rapiah. "Nah, bagus-bagus. Demikian," kata Tuan Cep kantor dengan tertawa. Rangkaya mengaku bodoh, tapi sesungguhnya saya sendiri tidak bisa menulis rupa itu. Sekarang Rapiah, tekan pula. Tekan di sini nah. Saya sendiri tekan pula. Bagus. Dan inilah surat Hanapi. Barangkali banyak uang di dalamnya. Tabik Rangkaya, tabik Rapiah, sahut pegawai kantor pos tersebut. "Ah, baik benar budi tuan itu, Rapiah." Demikian kata Ibu Hanapi setelah sampai di luar dan ia sudah menarik napas panjang. "Benar, Bu. Semua orang Belanda demikian adatnya, asal kita tidak bersalah." "Iya, tapi jika dilihat pula perangai Hanapi yang berkata, menurut tarekat Belanda, ragu pula lah hati. Dari kecil ia diasuh oleh Belanda, tapi rupanya banyak yang buruk daripada yang baik sudah diperolehnya." Rapiah tidak menyahut, melainkan dipercepatnyalah jalannya. "Sesak napas, Ibu menurutkan engkau, Piah, lakumu sebagai orang yang hendak ketinggalan kereta api." Rapiah tersenyum sambil berhenti sebentar menantikan mentuanya. Sapei, Bu." Perkataan itu tidak diteruskannya. Ia hendak berkata bahwa cemas hatinya meninggalkan Sapei buat melindungi keinginan hatinya akan membaca surat itu selekas-lekasnya. Tapi sejurus pula telah teringat olehnya bahwa pada jam itu Sapei biasanya didorong-dorong dalam kereta oleh si Buyung di jalan besar buat makan-makan panas. Akhirnya sampailah mereka ke rumah, lalu Rapiah menyuruh mentuanya membuka surat itu. "Bukalah, Piah, tolonglah bacakan. Tapi teguhkanlah imanmu. Buruk baiknya kabar yang dibawa oleh surat itu, hendaklah kau terima dengan ucapan syukur kepada Tuhan, yang senantiasa akan menurunkan rahim bagi hamba-Nya," kata mentuanya. Setelah surat itu keluar dari bungkusannya, maka termenunglah Rapiah memandangi sejurus. "Bacakanlah, Rapiah, buruk atau baiknya ndak sama-sama kita dengar." Dan ketika itu pun Rapiah membaca. "Ibu yang tercinta, sesungguhnya surat ini haruslah kualamatkan kepada Rapiah, tapi karena perempuan itu kuperoleh dari ibu, kepada ibu pula lah ia hendak kupulangkan." Rapiah menekankan pinggangnya yang sebelah kiri karena sekonyong-konyong terasalah sakit olehnya di tempat itu. Air matanya pun berhamburan keluar waktu meneruskan membacanya. "Baiklah, kunyatakan dengan ringkas apa yang sudah terjadi. Sesampai di Betawi, bertemulah Ananda dengan seorang tuan bekas Cep. Ananda dahulu, yang sekarang berpangkat besar di Departemen Van Binnenlands Bestuur. Tuan itu berkata bahwa ada tempat komis yang terbuka di kantornya, dan sekiranya Ananda harap akan pangkat itu, haruslah Ananda meminta seketika itu juga, sebab kantor BB tidak dapat menanti lama, sedang yang meminta jabatan itu bukan seorang, dua orang. Dengan pangkat ini, jalan ke atas seolah-olah sudah terbuka bagi Ananda, karena lambat launnya Ananda akan dapat mencapai jabatan referendaris asal sabar.
Jadi dengan tidak berpikir panjang, Ananda sudah memasukkan surat berhenti bersama ini. Sedang sementara menanti angkatan, sudah 14 hari lamanya Ananda bekerja sebagai mendler di kantor BB. Gaji permulaan hanya lebih sedikit dari di Solok, tapi harapan sangat besar. Karena Ananda sudah pula memasukkan surat permohonan buat dipersamakan dengan bangsa Belanda. Bunda, dengan persamaan kepada bangsa Belanda itu, Ananda seolah-olah sudah keluar dari bangsa dan dari payung kita. Katakanlah kepada orang-orang di kampung bahwa geralku Sultan Pamenan sudah kuletakkan dan hendaklah mereka mengisyarahkannya kepada yang lain. Di dalam segala hitungan di kampung, Ananda tak usah dibawa-bawanya lagi, karena dengan rela hati Ananda sudah keluar dari adat dan keluar dari bangsa. Hanya satulah yang tidak akan putus, yaitu antara Ananda dengan ibu. Tentu tidaklah akan berubah-ubah keadaannya. Hanya dengan Rapiah akan lain halnya. Sebenarnya hal Rapiah itu mungkin menjadi kebimbangan bagi Ananda. Rapiah memang orang kampung benar. Derajat dan martabat laki-laki akan naik atau turun dengan keadaan istrinya. Di Solok, dengan orang-orang Belanda yang hanya 4-5 orang saja, yang belum boleh disebutkan masuk lapisan atas. Rapiah sudah kaku dan ketakutan. Kota Betawi tidak boleh disamakan dengan Solok. Di sini yang menjadi perempuan rumah itu haruslah orang terpelajar. Boleh dibawa ke tengah dan ke segala medan pertandingan. Koki-koki Betawi saja sudah patut nyonya rupanya bila ia diperbandingkan dengan orang kampung kita. Apalagi jika Ananda sudah tentu menjadi orang Belanda, istri Ananda itu haruslah yang berpatutan benar dengan keadaan dan pergaulan Ananda. Janganlah Ananda mengumpat-umpat juga kepada Rapiah, sebab sebenarnya bukan salahnya maka ia serupa itu. Tapi sebaliknya, janganlah pula Ananda diberi jalan terus mendurhaka kepada ibu. Segala bencana dan perasaan yang Ananda tanggung selama mengikat diri kepada seorang istri, pemberian ibu itu tidaklah akan Ananda bangkit-bangkit lagi, melainkan ibu sajalah yang akan memaluminya. Oleh karena itu, ibu, izinkanlah Ananda buat memulangkan barang yang ibu berikan itu ke tangan ibu sendiri. Sia-sia bagi Rapiah buat menanti-nantikan pulangku, dan sekali-kali janganlah ia bercita-cita hendak datang ke Betawi. Sementara itu, si Buyung sudah datang mendorong kereta, sedang Syafei menangis menjerit-jerit di dalamnya. Bawalah ia berkeliling-keliling di dalam kebun, Buyung, kata Ibu Hanapi dengan gemetar suaranya. Sabarlah, Piah, tamatkan membacanya. Sabar sebentar, nak, kata Rapiah pula dengan sesak napas, hingga suaranya hampir-hampir tidak keluar. Sebentar lagi, ma ambil engkau, kata Rapiah. Maka teruskannya membaca sambil menghujankan air mata. Selagi Rapiah masih muda, tentu akan besar pengharapannya akan bersuami lagi. Ananda tidak sampai hati buat menghalangi maksudnya yang demikian. Bahkan Ananda sertailah mengharap-harap supaya ia segera mendapat suami yang sepadan dengan keadaannya. Dengan Ananda, nyatalah ia sebagai kata pepatah orang Melayu, seiring bertukar jalan, sekandung tidak sebau. Oleh karena itu, ibu, serahkanlah ke tangannya surat Ananda yang dibungkus bersama ini. Bila manakah ibu dapat kusuruh datang ke Betawi, entahlah karena secara keadaan sekarang. Dengan gaji sekecil ini, tentu kehidupan Ananda harus berdikit-dikit. Doakanlah, Bu, agar Ananda lekas sampai kepada yang dicita-cita. Akan Rapiah, janganlah ibu alang-alangi bila ia hendak kembali kepada ayahnya. Hendaklah ibu bacakan surat ini kepada ibu bapaknya, karena Ananda amat sempit pekerjaan buat menulis-nulis surat banyak. Akan pakaian-pakaian Ananda yang masih ketinggalan, hendaklah ibu kirimkan ke Betawi. Barang-barang isi rumah baiklah dibawa ke Koto Anau atau dijual, sekehendak ibulah. Demikian supaya bunda maklum. Sembah sujud Ananda, Hanapi. Dengan tidak berkata sepatah jua, Rapiah membuka bungkusan surat yang terselip dalam surat itu dan dimaksud Rapiah oleh Hanapi. Surat keputusan,
katanya dengan mengeluh. Sejuru selamanya kedua perempuan itu berpandang-pandangan dengan tidak berkata sepatah jua. Hanya air mata mereka saja yang jatuh bercucuran. Akhirnya Ibu Hanapi meraba tangan Rapiah, berkata dengan lemah lembut, "Anak Rapiah, anakku, dahulu Bunda sudah acap kali berkata kepada Hanapi, janganlah ia melupakan sesaat jua bahwa engkau anak saudara kandungku. Jadi kadang-kadang pada lahir dan batinnya ragu-ragulah ibu, engkaulah yang menantuku atau Hanapikah? Pendeknya, setelah engkau menjadi istri Hanapi, makin lekatlah hati ibu kepadamu, seakan-akan kepada anak yang ibu anakan sendiri. Engkau sendiri telah melihat bagaimana rupa perangai Hanapi kepada ibu. Serambut pun tak ada ikhtiarnya buat mengikat hatiku supaya lekat kepadanya. Rapiah, dengan perbuatan serupa ini, Hanapi seolah-olah sudah pula memutuskan tali silaturahim antara ia dengan ibunya. Apalagi kalau ia sudah menjadi orang Belanda. Keluarlah ia dari kaum kita, pada lahir dan pada batin. Engkau kehilangan suami, Rapiah, ibu kehilangan anak. Sudikah engkau menggantikan tempat Hanapi di rumah tangga ibu di Koto Anau? Marilah kita ke kampung. Di sana kita akan melupakan segala bencana yang sudah menimpa diri kita selama ini. Di sana kita meneguhkan iman. Mudah-mudahan Tuhan yang bersifat murah akan memperlakukan jua doa kita terhadap kepada segala jalan kebaikan. Sukakah engkau menurutkan ibu, Rapiah? Setiap engkau merindukan ayah dan bundamu, pergilah kita temasa ke Bonjol. Sesuatu pun tak ada yang akan menghambat-hambat jalan kita. Tak ada orang yang akan merintangi jalan kita karena kita tidak terikat. Kehilir kemudik kita bertiga, Syafei, engkau, dan ibu tidak bercerai-cerai. Bila ibu meletakkan kepala buat penghabisan sekali ke Kalang Hulu, engkaulah yang akan mengafani ibu. Rapiah menerima perkataan mentuanya dengan menundukkan kepala. Detak jantungnya sampai terdengar. Demikianlah gerak darahnya mendengar buah tutur orang tua itu. Ia pun berasa bahwa sudah lama hatinya lekat kepada bibinya, istimewa Syafei, yang tidak suka bercerai selapak juga dengan gaeknya. Meskipun Rapiah masih anak muda, tapi wujud kata mentuanya itu dipahamkannya benar. Jika sekiranya orang tua itu berkata hendak menarik Rapiah karena kasihannya saja kepada seorang anak yang terbuang-buang, niscaya Rapiah akan menolak kehendak mentuanya itu, dan pada hari itu juga ia hendak berkemas pulang ke tempat orang tuanya. Tapi kata-kata Ibu Hanafi jauhlah daripada itu maksudnya, melainkan sebaliknya. Orang tua itulah yang berasa dirinya terbuang-buang dan minta dikasihani oleh menantunya. Buah tutur mentuanya itu bagi Rapiah adalah laksana sinar matahari yang sekonyong-konyong memancar menembus kabut seraya menetakkan kepala dan menyapu mata dengan lengan bajunya. Berkatalah ia, kata Hanapi, nanti pada suatu ketika ibu hendak dipesankannya ke Betawi. Apakah perlunya orang tua buruk kampung Toto ini datang ke Betawi? Hendak merendah-rendahkan martabat dan derajatnya saja. Sedangkan di Solo ini, ibu sudah terpandang orang kampung Toto. Di sini engku 14, Hanapi baru orang kecil. Tapi di Betawi, di kota besar itu, di dalam pergaulan orang-orang Belanda, yang dikatakannya masuk bagian lapisan atas Tuan Hanapi, yang akan menjadi orang Belanda, akan malu mempunyai ibu serupa orang tua buruk ini. Bersambung. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.